Sergio, Sofia, Shakira setengah berlari ke arah seorang pria yang sedang berdiri memunggunginya bersama seorang gadis kecil. Maaf terlambat, tukas Shakira dengan nafas tersengal. Sergio dan Sofia berbalik. Mami? Sofia berteriak kegirangan dan langsung memeluk Shakira meskipun hanya bisa sampai batas pinggang. Shakira tersenyum mengelus pucuk kepala Sofia lalu menunduk dan mencium kening gadis itu. Apa kabar sayang? Mami sangat merindukanmu. Ucap Shakira terakhir ia bertemu adalah 1 minggu yang lalu dan selama itu Sofia tinggal di rumah Bima. Aku juga, Mam, sangat. Senyum Sofia yang menular pada Shakira sedangkan Sergio sedari tadi hanya diam menatap Shakira tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dahinya berkerut melihat penampilan Shakira. Baju yang sedikit kusut dan rambut yang juga sedikit berantakan. Terlihat jika Shakira berusaha merapikan hal itu, namun tampak sia-sia di mata Sergio. Hai Kira, sapaan seseorang wanita membuat mereka semua menoleh. Shakira tersenyum lalu memeluk wanita itu dengan penuh kerinduan. Begitupun sebaliknya. Apa kabar? Tanya Shakira setelah melepas pelukannya. Sangat baik, jawab wanita itu. Wajahnya tampak cerah dan lebih bahagia daripada saat terakhir kali mereka bertemu. Shakira mengangguk. Dia melihat Sofia sebentar kemudian beralih lagi menatap wanita di depannya. Kapan kalian akan berangkat? Sore ini. Sore ini? Tapi itu terlalu cepat. Kami sudah membicarakannya selama 1 minggu ini, Shakira, dengan ayah. Dan ayah setuju. Sangat setuju. Benar kan sayang? Wanita itu beralih menatap Sofia. Sedangkan Sofia tersenyum sambil mengangguk. Shakira menghela nafas. Gurat kesedihan tampak jelas di wajahnya. Shakira duduk jongkok menatap Sofia dan memegang pundak si putri kecil. Kau yakin dengan keputusanmu sayang? Tanya Shakira meminta kepastian. Matanya sedikit berkaca-kaca melihat Sofia menjawab dengan sebuah anggukan pasti. Putrinya terlihat bahagia. Jangan menangis, Mam. Hibur Sofia membelai wajah Shakira dengan lembut. Aku sangat menyayangi Mami. Mami juga sangat menyayangimu, Sofia. Shakira memeluk Sofia erat-erat. Kami akan sesekali ke Indonesia, Kira. Jadi kau bisa menemuinya. Jangan khawatir. Wanita itu menyentuh pundak Shakira memberikan keyakinan. Atau kau juga bisa sesekali berkunjung ke Australia saat kau sedang cuti kerja. Kami akan menyambut baik kedatanganmu. Shakira mengangguk. Dia tersenyum menatap wanita itu. Aku pasti akan sesekali ke sana. Si wanita tersenyum pedih. Ia tahu bagaimana perasaan Shakira yang harus berpisah secara mendadak dengan orang yang ia sayang. Tapi mau bagaimana lagi? Tanggung jawab ini adalah miliknya, bukan Shakira. Maafkan aku karena aku harus mengambil Sofia darimu. Kau tahu aku... Shakira berdiri menggenggam sebelah tangan wanita itu dengan kedua tangannya. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kau berhak untuk bersamanya juga. Dia putrimu. Wanita itu tersenyum mengangguk. Dia juga putrimu. Well, jam berapa tepatnya penerbangan kalian? Tanya Shakira. Kali ini dia menatap Sofia. Belum Shakira sudah merindukan gadis kecilnya. 7 jam lagi, jawab wanita itu sambil melirik arloji di tangannya. Baiklah, sepertinya aku harus cepat bergegas. Kita akan bertemu nanti sore di bandara. Shakira berbalik lalu kembali berjongkok hanya untuk memeluk Sofia. Shakira mengelus punggung gadis kecil itu. Air mata yang tadi ia tahan mati-matian kini jatuh ke pipi. Namun karena tidak ingin membuat siapapun sedih, Shakira langsung menyekaknya. Jaga dirimu baik-baik dan jangan nakal di sana, oke? Ingat Shakira memberikan nasihat seperti bertahun-tahun sebelumnya. I promise, Mom. Shakira tersenyum lembut lalu mengecup kening Sofia sedikit lebih lama. Mami akan menemuimu lagi di bandara. Mami pergi dulu ya. Sekali lagi Shakira mendaratkan ciuman di kening gadis kecil itu. Kau harus menjaganya dengan baik, mengerti?
lepas Shakira pada si wanita yang berumuran sama dengannya. Wanita itu memutar bola mata geli. Shakira adalah ibu yang sangat protektif menurutnya. Tapi itulah bentuk dari kasih sayang Shakira pada orang yang ia sayang. Aku mengerti. Jawab si wanita. Baiklah, aku pergi. Shakira baru keluar dari pintu hotel dan hendak menghentikan sebuah taksi ketika seseorang menarik tangannya. Pria itu memperhatikan Shakira dari atas hingga bawah. Ku antar kau pulang, ucapnya. Tidak, Sergio, aku bisa pulang sendiri. Lagi pula kau harus... Apa yang terjadi padamu, Kira? Setelah Sergio bertanya dengan serius. Apa maksudmu? Tidak ada yang terjadi padaku. Kila Shakira. Ia memalingkan muka karena ia tidak pandai berbohong. Kau habis menangis? Aku menangis karena Sofia. Tidak, kau berbohong padaku. Sergio menatap tajam mata Shakira. Aku tahu semalam kau bersama dengannya. Mata Shakira terbelalak lebar, terkejut. Sergio, aku itu... Shakira menarik nafas lalu menunduk bersalah. Bagaimana kau bisa tahu? Aku pemilik hotel ini, jadi aku tahu. Nada Sergio terdengar merendah. Dia menatap Shakira dengan sedih. Apakah kau masih mencintainya? Shakira mendongak menatap wajah Sergio yang tampak sedih dan kecewa. Tapi Shakira tidak ingin berbohong dan Sergio adalah satu-satunya pria yang ada di sisinya untuk menemani selama 7 tahun terakhir. Shakira merasa tidak berhak membohongi lelaki baik hati seperti Sergio. Maafkan aku, lirih Shakira. Kau masih mencintainya? Tanya Sergio sekali lagi dengan nada yang sedikit ditekan. Dia menatap lekat-lekat manik mata Shakira, menolak percaya padahal ia tahu jelas apa maksud dari jawaban Shakira barusan. Shakira menatap iris mata biru Sergio, lalu mengangguk. Tidak ada keraguan sama sekali di mata Shakira karena itulah hal sejujurnya yang ia rasakan. Iya, aku masih sangat mencintai Bastian. Sergio memejamkan mata ketika mendengar kalimat lengkap dari mulut Shakira. Bahkan dia tidak menyadari tangannya mencengkeram pergelangan tangan Shakira lebih erat. Hati Sergio sangat sakit seperti dihantam sebuah palu raksasa. Lalu apa arti dia bagi Shakira selama ini? Tidakkah hal-hal yang mereka lalui bersama bisa sedikit saja membuat Shakira mencintainya? Sergio membuka mata setelah beberapa saat. Wajahnya menyiratkan kekecewaan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Dengan berat, Sergio melepas cengkeraman tangannya pada Shakira. Pulanglah, supirku akan mengantarkanmu. Ucap Sergio yang tepat ketika itu sebuah mobil hitam berhenti di samping mereka. Sergio, aku bisa... Shakira tidak menyelesaikan perkataannya karena Sergio sudah berbalik dan berjalan meninggalkannya. Dalam hati Shakira juga merasakan sakit yang sama. Dia merasa sangat bersalah pada Sergio. Dia tahu jika dia telah melukai hati Sergio sangat dalam. Sementara itu Bastian tiba di perusahaan dengan muka dingin. Bahkan dia mengabaikan sapaan para karyawan. Bastian memilih untuk segera menuju ke lantai atas dan menyendiri di ruang kerjanya. Dia menghempaskan tubuh dengan kasar di atas kursi. Shit, umpatnya kemudian. Dia benar-benar masih merasa marah. Marah karena Shakira lebih memilih Sergio daripada dirinya dan marah terhadap apa yang baru saja dia lakukan pada Shakira. Dia baru saja melecehkan dan memperkosa Shakira dengan kasar. Bastian mengacak rambutnya frustasi. Sekarang ia merasa telah menjadi sosok yang tidak ia kenal. Bastian merasa ia benar-benar seorang yang tidak pantas hidup. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu pada wanita yang paling ia cintai di dunia ini? Bastian menatap tajam meja kerja Shakira yang berada di sudut ruangan seolah Shakira berada di sana. Tapi tak lama setelah itu dia menghela nafas. Bastian sadar emosinya menjadi sangat tidak stabil sejak bertemu lagi dengan Shakira setelah beberapa tahun yang melelahkan. Bastian berpikir mungkin ia butuh pergi ke psikiater. Hai sayang, Pevita masuk ke ruangan Bastian seperti biasa. Bastian mengernyitkan dahi tidak suka ketika melihat siapa yang memasuki
ruang kerjanya. "Kau baik-baik aja?" Pevita menjulurkan tangan hendak menyentuh rahang Bastian, tapi Bastian segera menepasnya dengan kasar. Pevita sedikit terkejut, tapi kemudian dia tersenyum genit. Dia menarik dagu Bastian dan langsung mendaratkan bibirnya ke bibir Bastian. Bastian membulatkan matanya. Dia langsung mendorong tubuh Pevita keras-keras hingga Pevita jatuh terjungkal. Seru Bastian berdiri marah. Ia lalu berjongkok hanya untuk mencengkeram rahang Pevita. "Apa yang kau pikirkan hingga berani menciumku, ha?" Bastian membuang kasar wajah Pevita. Dia berbalik dan berjalan ke kaca jendela perusahaan yang menunjukkan pemandangan kota Jakarta. Pevita berdiri sambil menunduk. Rahangnya terasa sakit ketika ia terlalu takut melawan Bastian. Maafkan saya, Pak. Saya pikir tadi..." Belum selesai Pevita menyelesaikan perkataan, Bastian sudah menginterupsi untuk berhenti dengan mengangkat sebelah tangan tanpa berbalik menatap Pevita. "Kita sudah membicarakannya di hotel dulu." Bastian berbalik dan menatap tajam Pevita yang masih menunduk. "Kita melakukan kontak fisik hanya ketika ada Shakira bersama kita. Aku tidak tertarik untuk melakukan hal lebih jauh denganmu." Maaf, Pak," ucap Pevita sekali lagi. Dia dan Bastian memang tidak pernah melakukan apapun kecuali jika di depan Shakira. Atas perintah Bastian, Pevita harus berpura-pura menjadi wanita Bastian, melakukan adegan yang sedikit mengarah ke percintaan. Tapi kemudian apabila Shakira telah pergi, Bastian menghentikan semua kegiatan panas tersebut dan langsung menyuruh Pevita untuk pergi. Atas pekerjaan khusus ini, Bastian memberikan bayaran mahal yang tidak akan Pevita atau wanita manapun tolak. "Pergilah," perintah Bastian. "Ingat, kau hanya perlu berpura-pura jika ada Shakira saja. Tapi jika dia tidak ada, jangan pernah datang ke ruanganku bahkan sampai menyentuhku." Pevita mengangguk mengerti lalu segera pamit keluar dari ruangan Bastian. Bastian menghembuskan nafas, kembali berbalik melihat pemandangan kota Jakarta dari balik kaca besar ruangannya. Sejak dia bertemu lagi dengan Shakira, memang dia tidak pernah lagi melakukan one night stand dengan wanita manapun. Dia hanya akan berpura-pura melakukannya apabila ada Shakira di sekitarnya. Entah kenapa hasratnya pada wanita lain telah menghilang dan digantikan sepenuhnya oleh rasa ingin memiliki Shakira. Bersambung.